ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومما رزقناهم ينفقون الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقات جنة من البلاء الهادي. Hadirin rahimakumullah, sidang kuliah ba'da subuh yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang menarik mengenai harta melalui konsep Rasulullah SAW. Rasul mengatakan al-malu kal-ma'i, harta itu diibaratkan air. Al-makanul ma', dan ketika air datang maka setiap orang memiliki wadah tempat air. Tempat keluar air itu ada beberapa keran yang Allah telah sediakan untuk kita. Karena sifat air di dunia ini tidak menambah dan tidak berkurang. Ketika air datang ke tempat kita, lalu kita tidak membuka keran yang sudah ada, keran sedekah, keran infak, keran zakat, kita tidak buka, maka sifat air itu akan menggenang. Kalau air sudah menggenang, maka air itu akan menjadi bibit penyakit untuk kita. Namun sifat air tetap mesti keluar, baik dengan cara menguap ataupun mencari celah keluar, tidak melalui keran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah analogi Rasulullah SAW, musabah bihi Rasulullah SAW mengenai harta. Ketika air datang menggeludak pada kita, lalu kita buka kerannya, semua kita buka keran sedekah, keran zakat, keran infak, maka air itu akan keluar dengan deras. Maka siklus air di dalam wadah itu akan bagus dan baik. Namun ketika keran sedekah, keran zakat, keran infak kita tutup semua, maka air akan menggenang menjadi penyakit bagi pemiliknya. Dan dia akan mencari celah keluar, baik dengan cara menguap ataupun mencari celah melalui jalan yang lainnya. Itulah harta kita. Ketika kita tutup semua keran, maka harta itu akan mengendap pada diri kita. Rasulullah SAW mengatakan kalmai, harta itu ibarat air, maka akan menjadi penyakit untuk diri kita. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, as-sadaqatu junnatun minal bala. Sedekah itu dapat mencegah bala bencana. Kenapa? Karena harta itu akan menggerogoti pemiliknya. Seperti air tergenang akan menjadi penyakit. Bahkan air itu akan menguap, tetap air itu akan keluar walaupun dengan cara menguap. Begitupun harta kita. Ketika kita tutup dengan keran sedekah, keran zakat, keran infak, tetap harta itu akan keluar. Dengan cara bisa kita sakit, bisa jadi tertipu, bisa na'udzubillah min dzalik. Itu yang oleh Rasulullah SAW dikatakan as-sadaqatu junnatun minal bala. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan pada kita, ketika Rasulullah SAW mengadakan sebuah proyek amal yang diumumkan di depan para sahabat, ketika itu beres sholat maghrib, maka Rasul mengumumkan siapa yang akan memberi makan ahlu sufa. Karena Rasul memiliki pesantren namanya ahlu sufa. Maka Umar akan mengacungkan tangan, ternyata didahului oleh Abu Bakar Siddiq. Maka Abu Bakar yang mengacungkan tangan. Rasul mengatakan proyek amal ini didapatkan oleh Abu Bakar Siddiq. Maka setelah beres sholat isya, Abu Bakar minta izin kepada Rasulullah agar beliau terlebih dahulu pulang ke rumah. Ternyata ketika Abu Bakar menuju jalan ke rumahnya, Umar sudah ada di pinggir jalan. Dan Umar berkata, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa seolah-olah engkau tidak memberikan kesempatan pada orang lain
agar mengambil amal yang disampaikan oleh Nabi. Apa alasanmu? Abu Bakar mengatakan, alasanku adalah ketika Allah memberikan kesempatan pada kita, lalu kita tidak mengambil dan meraih kesempatan itu, aku takut kesempatan itu diberikan kepada orang lain. Singkat cerita, Abu Bakar pulang ke rumah bersama dengan Abu Hurairah sebagai RT-nya, sebagai ketua Kopong. Ketika disampaikan kepada istrinya, istrinya marah. Marah istrinya bukan karena Abu Bakar ingin memberikan sedekah, bukan. Akan tetapi istrinya mengatakan, kenapa tidak berkata terlebih dahulu yang kita sediakan itu hanya 3 nampan makan saja. Maka Abu Bakar terdiam. Abu Bakar mengatakan, biarkan saja. Dipanggil Abu Hurairah. Abu Hurairah masuk ke dalam. Abu Hurairah mengatakan, naqisul ta'am, tidak mungkin aku mendapatkan makanan ini. Maka lentera dimatikan pada waktu itu. Abu Hurairah mengatakan, asyarah nafaron, 10 orang masuk. Abu Hurairah tercengang dan bingung. Kenapa? Setiap 10 orang yang masuk dia kekenyangan dan membawa makanan keluar. Abu Bakar mengatakan, ada hampir 7-8 grup, berarti 8 atau 70 orang. Ketika semuanya sudah beres, maka Abu Bakar masuk dengan Abu Hurairah dan menyalakan lentera. Ternyata makanan tidak berkurang satu. Terus heranlah Abu Bakar. Abu Hurairah pun mengatakan, maka setelah itu subuh hari ditanyakan kepada Nabi, lalu menerangkan apa yang terjadi pada dirinya. Rasul mengatakan sambil beliau tersenyum, as-shadaqatu laisa kasratil arad. Sedekah itu bukan mengurangi harta kalian. Hadirin rahimakumullah, itu yang dimaksud dengan sedekah bisa menghalangi bala bencana. Kenapa? Karena harta itu merupakan titipan dari Allah yang Rasulullah SAW menyampaikan sebuah ayat, wa mimma razaqnahum yunfikun, hendaklah kalian mengeluarkan harta yang kami telah titipkan kepada kalian. Hakikatnya harta itu bukan milik kita. Walaupun harta itu banyak kita miliki dan tidak kita gunakan, nanti di akhirat kita akan dihisab sebagai pemilik harta itu. Mudah-mudahan Allah mempermudah jalan kehidupan kita dan Allah menggerakkan hati kita agar kita bisa paham dengan aturan-aturan yang Allah berikan pada kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.